Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan membuat pembahasan soal ya, soal TKA. Bapak sudah berikan pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 5. Ya. Nah, maka Bapak akan bahas soal nomor 6. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 6. Di sini diketahui N adalah bilangan asli. Sedemikian sehingga 16 per N plus 1 merupakan bilangan bulat. Banyaknya N yang memenuhi adalah, nah, di sini di soal tertulis bahwa N itu adalah bilangan asli. Nah, kita ketahui bahwa bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kalian diminta kira-kira berapa sih banyaknya N yang memenuhi dari persamaan di sini 16 per N plus 1. Gitu ya. Nah, berarti kita ambil pemisalan. Ya. Misal kita ambil, tuh, N-nya sembarang N ya, kita ambil N-nya angkanya 1. Maka, ya, 16, ya, maka di sini 16 dibagi N-nya kita ganti dengan 1. 1 ditambah 1. Nah, berarti 16 dibagi 2. Karena 1 tambah 1 kan 2, berarti hasilnya 8. Memenuhi, ya kan? Nah, sekarang, kalau N-nya 2, misalkan kalau N-nya sama dengan 2, angka 2, berarti kita masukin angkanya sekarang. Berarti 16 dibagi N-nya ganti dengan 2. 2 tambah 1, yaitu 16 per 3. 16 bagi 3 kan koma ya, desimal. Nah, ini tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi karena 16 tidak bisa habis dibagi 3. Tidak memenuhi. Ya. Nah, berarti yang nomor 2 ini kita tidak ambil. Sekarang kalau N-nya 3 sekarang. N sama dengan 3. Maka di sini 16 dibagi 3 tambah 1. Berarti 16 dibagi 4 sama dengan 4. Oh, memenuhi kan? Nah, kalau N-nya 5 juga enggak memenuhi kan? Karena 16 tidak bisa dibagi 6. N-nya 6 enggak bisa. N-nya 7 sekarang. N sama dengan 7. Maka kita masukkan 16 dibagi 7 tambah 1. Berarti 16 dibagi 8. Bisa hasilnya 2. Memenuhi. N9 nggak bisa, N10 nggak bisa. Ya terakhir yaitu adalah N, berapa N-nya? 15. Karena ketika ini kita bagi, 16 dibagi 15 tambah 1. Berarti 16 dibagi 16. Hasilnya 1 memenuhi. Jadi, banyaknya N yang memenuhi. Ya, jadi banyaknya N yang memenuhi pada soal tersebut adalah N-nya sama dengan 1, berarti ini 1, ini memenuhi 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 ya, ada 4 buah N yang memenuhi. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya caranya. Oke, kita lanjutkan berikutnya soal nomor 7. Ya, kita hapus dulu di sini. Oke, soal nomor 7. Sebuah proyek direncanakan akan selesai dalam waktu 120 hari oleh 8 pekerja. Setelah dikerjakan selama 75 hari, proyek tersebut terhenti 5 hari. Agar proyek dapat selesai tepat waktu, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Nah, berarti di sini adalah perbandingan berbalik nilai. Kenapa berbalik nilai? Karena semakin banyak pekerjanya, maka semakin cepat selesai. Ya. Maka di sini kita buat tabel. Nah, ini adalah tabel perbandingan. Di sini kolom pertama kita tulis adalah jumlah hari, di sini hari, ini jumlah pekerjanya, pekerja. Nah, ketika yang sudah dilakukan itu ada 75 hari. Berarti 120 kita kurangi 75. Ya. 75 itu berapa hari? Yaitu 120 dikurangi 75 itu adalah 45 hari. Itu ya. Nah, itu 45 hari. Kemudian kita tulisan di sini ya. Berarti
40, berarti di sini harinya 45 hari. Ya, pekerjanya itu berapa? Pekerjanya 8 pekerja. Kemudian proyek tersebut terhenti 5 hari. Berarti kalau misalkan dia terhenti 5 hari, berarti tinggal dikurangi 45 dikurangi 5. Makin berkurang kan harinya. Jadi berapa? 40 hari. Nah, 40 hari dari mana? Dari 45 kurangi 5. Itu ini berapa sih? Nah, yang kita akan cari ada yang maka ini perkalian berbalik nilai. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari ya perbandingannya. Tinggal kita kali silang saja. Ya. Jadi 45 kali X ya kan. Kemudian 40 kita kali dengan 8. Ya. Oke, tinggal kita kalikan saja di sini. Agar proyek dapat selesai tepat waktu, maka diperlukan tambah pekerja sebanyak berapa? Ya. Oke, baik anak-anak. Di sini kita akan mencari banyaknya pekerja yang ditambahkan. Nah, ini kalau untuk perbandingan, ya untuk mencari perbandingan berbalik nilai, itu kita perkaliannya ada perkalian lurus ya, bukan perkalian silang, mohon maaf. Perkalian silang itu diperlukan untuk perbandingan senilai. Ya, ini berbalik nilai berarti dikalikannya lurus. Sehingga di sini mencari banyaknya tambahan pekerja adalah berarti misalkan di sini adalah sebuah kita cari dulu nih yang 40 hari itu berapa sih pekerja yang dibutuhkan. Berarti 40 kita kali dengan X sama dengan 45 kita kali dengan 8. Sehingga 40X sama dengan 360. Ya kan? Sehingga X sama dengan 360 dibagi 40 sama dengan 9 pekerja. Nah, sedangkan yang sudah ada itu 8 pekerja. Maka penambahannya adalah berarti 9 dikurangi 8. Jadi 1 pekerja saja yang dibutuhkan. Nah, hati-hati ya. Di sini ada jawabannya 9, tapi yang tepat itu adalah 1 pekerja. Ya, yang tepatnya adalah 1 pekerja. Jadi bukan 9. Jadi yang ditanya adalah tambahan pekerjanya. Penambahan pekerja. Bukan total pekerjanya. Ya, tapi penambahan pekerjanya ada 1 orang. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 8. Nah, di nomor 8 di sini bahwa di sini ada lembah hijau ya. Seorang petugas survei harus berjalan kaki mengukur jarak dari kantor desa ke bukit pengamatan melalui jalan utama. Diketahui jarak lurus garis potong dari kantor desa ke bukit pengamatan pada peta adalah 12 cm. Namun karena harus mengikuti kelokan jalan, jarak sebenarnya itu ditempuh adalah 1,5 kali lipat dari jarak lurus. Kemudian yang terukur pada peta, jika petugas survei berjalan dengan kecepatan rata-rata 4 km per jam, ya, berapakah waktu yang diperlukan? Berarti ditanya adalah waktu. Nah, langkah pertama kalau ada seperti ini adalah kita cari dulu jaraknya. Ya, kita cari dulu jaraknya. Nah, di sini di soal bahwa di sini 12 cm kantor desa ya di sini. Ini di sini pengamatannya adalah 12 cm. Ya kan? Namun karena harus mengikuti kelokan jalan, maka itu 1,5 kali lipat. Berarti di sini kita tulis jarak itu 1,5 itu kita kalikan dengan 12, ya kan? Yaitu berapa? Oh, ternyata 18 cm. Itu jarak pada petanya atau jarak pada gambar. Dan kemudian di situ diketahui skalanya itu adalah 1, ingat ya, ini ada skalanya. Nah, di situ ada skala
Skalanya itu adalah 1 berbanding 25.000. Artinya 1 cm itu mewakili 25.000 cm jarak sebenarnya. Nah, berarti diketahui juga kecepatan, yaitu V sama dengan 4 km per jam, kilometer per jam. Itu ya, 4 km per jam. Nah, maka kita ingin mencari waktu. Bahwa rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jarak sebenarnya dibagi waktu. Ya. Nah, sedangkan jarak di sini 18 cm. Nah, ini kita baru pada peta jarak sebenarnya, berarti kita kalikan. Ya. Maka kita kalikan di sini 18 kita kali dengan 25.000 dibagi dengan waktu-waktunya di sini belum ada. Berarti T kecepatannya berapa? 4 km per jam. Ya kan? Nah, berarti di sini kita jarak sebenarnya itu adalah 25 kali 18 itu adalah 450.000 ya. Nah, kita bagi dengan T. Maka di sini 450.000 kita ganti ya, diubah ke dalam kilo karena di sini kilometer ya. Berarti 4,5 kilo jadinya. 4,5 kita bagi dengan berapa? Bagi 4 karena 4 kecepatan ya. Bagi 4 itu kalau kita sederhanakan ini menjadi karena koma ya, maka ini menjadi yang atas kita kali 10 jadi 45, yang bawah jadi kali 10 jadi 40. 45 per 40. Kalau kita kali dengan 1 jam, ya 1 jam itu 60 menit, kita kalikan T-nya ini kan jam, kita ubah ke menit. Maka T sama dengan berarti 45 per 40 kita kali 60. Nah ini kita coret gitu kan. Kemudian ini 67,5 menit ya. Jadi T itu sama dengan 67,5 menit. Berarti kalau kita hitung di sini adalah T-nya itu adalah 1 jam. 1 jam kan 60 menit. Jadi 1 jam perkiraan itu 1 jam 7 menitan. Ya. 7 menit. Coba kita cek ya. Betul nggak 1 jam 7 menit? Ada jawabannya? Ada ya. Yang C ya. Jadi jawabannya adalah sekitar 1 jam. Ada kata sekitar nih, sekitar. Jadi tidak pas ya ini. Sekitar 1 jam 7 menit. Itu caranya ya, cara mencarinya. Jadi langkah pertama, dicari dulu jarak sebenarnya dulu. Ya. Berarti jaraknya kita kalikan dengan 1,5 karena di sini ada kata 1, kali lipat. Ya kan? Berarti 1,5 dikali dengan 12 ya. Kemudian jangan lupa ini di sini ada skalanya. Nah, skalanya ini perlu juga ya, perlu juga diketahui skalanya. Di sini digambar ya ada skala ya itu. Berarti ingat kita kalikan mencari jarak sebenarnya. 18 cm ini kita kalikan dengan 25.000. Setelah ketemu baru kita ubah ke dalam bentuk kilometer. Nah, kalau udah ketemu ingat ini rumus kecepatan. Kecepatan itu jarak bagi waktu. Nah, kalau mencari waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Pakai pi. Pi itu berarti kecepatan. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, soal berikutnya adalah soal nomor 9. Nah, berdasarkan gambar berikut besar sudut AOC. Nah, AOC berarti ini. Nah, ini AOC. Nah, ini adalah sudut pelurusan anak ya. Ini semuanya ini itu adalah sudut pelurus. Sudut pelurus. Nah, besar sudut pelurus itu adalah 180 derajat. Jadi di sini sudut AOC ditambah sudut BOC itu hasilnya 180 derajat anak-anak ya. Nah, maka di sini AOC di sini jadi 7x min 5 ditambah dengan 2x plus 5 itu hasilnya 180 derajat. Sesama X kita jumlahin. 7x ditambah 2x kemudian min 5 tambah 5 sama dengan 180 derajat. Ini hasilnya 9x, ini hasilnya 0.
in progress. Oke, baik anak-anak. Mohon maaf ya tadi keluar dari Zoom. Oke, Bapak lanjutkan ya. Jadi untuk sudut pelurus itu besarnya 180 derajat ya. Nah, di sini berarti 9x, 7x ditambah 2x itu 9x min 5 tambah 5 berarti 0 ya. Maka di sini ya. Nah, maka di sini kita inikan adalah jadi 9x. Oke. Berarti hasilnya 0 kan, ini 0, pasti hasilnya 180 derajat. Berarti 9x sama dengan 180 derajat. Berarti x-nya adalah 180, kita bagi 9. Berarti x-nya adalah 20 derajat. Ketemu x-nya 20 derajat. Yang kita cari di sini adalah sudut AOC. Jadi sudut AOC itu kan sama dengan 7x min 5. Maka kita kalikan X-nya diganti dengan 20. 7 kali 20 dikurangi 5. Sehingga 140 dikurangi 5 adalah 135 derajat. Jadi sudutnya adalah 135 derajat. Seperti itu ya, anak-anak ya. Jadi besarnya adalah 135 derajat. Baik, kita lanjutkan soal 10. Soal nomor 10 ya. Nah, bentar Bapak hapus dulu yang ini. Oh, yang tadi belum bisa dihapus ya. Karena tadi Bapak keluar dari Zoom. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut soal nomor 10. Nah, nomor 10 ini. Nah, Pak Imam akan membuat akuarium dengan ukuran yang tertera pada gambar berikut. Nah, jika volumenya tidak kurang. Nah, kalau volumenya itu tidak kurang. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari volume ini volume balok ya. Nah, berarti yang atas ya. Berarti volume balok itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, volume baloknya itu sudah ada, yaitu 240.000. Nah, itu sama dengan, di situ kan tidak boleh kurang, ya, tidak kurang. Tidak kurang dari 240.000. Nah, berarti di sini panjangnya berapa? Panjangnya di sini adalah 100, lebarnya di sini adalah 30, dan tingginya di sini adalah 2x. Gitu kan? Sehingga kita kalikan 240.000, 100 kali 30 berarti 3.000. 3.000 kali 2 berarti di sini 6.000 X. Maka mencari X itu sama dengan 240.000 kita bagi 6.000. Coret nolnya 3, 240 kita bagi 6. Ya, dapat berapa? Dapat 40. Nah, tadi di soal itu tidak boleh tidak kurang. Berarti kalau tidak kurang tandanya itu ada lebih dari sama dengan, ya kan? Lebih dari sama dengan, sehingga mencari nilai X itu adalah X lebih dari sama dengan 40. Gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak boleh tidak kurang berarti boleh lebih, tapi kalau tidak boleh lebih berarti dia harus kurang dari. Nah, ini karena di sini ada kata tidak kurang, maka dia harus lebih. Nggak boleh kurang dari itu. Maka tandanya ada lebih dari sama dengan. Jadi, jawabannya itu adalah X lebih dari sama dengan 40. Jadi yang option A. Seperti itu. Ya. Baik, anak-anak. Itu pembahasan untuk nomor 6 sampai nomor 10. Nanti Bapak lanjutkan pembahasan nomor 11 sampai seterusnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.